Fakta Maroko. Negara ini hampir 100% penduduknya beragama Islam. Sejarah Muslim di Maroko ini dimulai pada abad ke-6, tepatnya tahun 670 Masehi. Saat ini, Islam menjadi agama mayoritas di negara yang terletak di Afrika Barat tersebut. Awalnya, negara Muslim tersebut berada di kawasan bernama Maghreb yang meliputi Maroko, Tunisia, Aljazair, dan Libya. Islam mulai masuk ke Maroko setelah pasukan Bani Umayyah di bawah Jenderal Uqba ibn Nafi menaklukkan wilayah Maghreb. Dari penaklukan tersebut, wilayah Maghreb yang diisi orang-orang Berber mulai memeluk ajaran Islam. Kemudian, pada tahun 788 Masehi, Moulay Idris dinobatkan sebagai pendiri dinasti Islam pertama di Maroko. Dari sinilah, agama Islam mulai mendominasi Maroko. Namun, pada tahun 1086, terdapat intervensi dari Almoradid membuat Muslim di Maroko terpecah menjadi lebih dari 30 kerajaan kecil yang disebut Taifas de Reis. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh tentara Kristen untuk menyerang kekaisaran tersebut. Serangan ini berasal dari Eropa yang dimulai dari serangan Portugis pada abad ke-16, disusul oleh protektorat dari Kristen Prancis dan Spanyol. Namun, dinasti Muslim di Maroko ini masih dapat bertahan. Pada 30 Maret 1912, Maroko sempat menjadi negara jajahan Prancis setelah menandatangani Perjanjian Fez. Kemudian, pada tahun 1912, Spanyol menjadi kekuatan kolonial baru bagi Maroko. Akhirnya, pada 7 April 1956, Maroko berhasil untuk merdeka ketika monarki konstitusional dibentuk di bawah Mohammed V. Sebagai salah satu negara Muslim, Maroko memiliki legitimasi bahwa pemimpin haruslah dari kalangan keturunan Nabi Muhammad SAW. Saat ini, Islam memang menjadi agama dominan di Maroko dengan presentasi 99% dari penduduknya beragama Islam, menurut laporan dari StatGov pada 2021. Kemudian di tahun 2022, berdasar survei yang dilakukan World Population, presentase Muslim di Maroko juga masih di angka 99% dari 37.930.989 populasi yang membuat negara ini termasuk 10 besar presentase Muslim tertinggi di dunia. Menurut data tersebut, juga diketahui terdapat sekitar 37.457.971 orang yang memeluk agama Islam di Maroko. Maroko memiliki universitas Islam tertua di dunia. Banyak universitas bergengsi dari berbagai negara yang bisa dipilih untuk melanjutkan pendidikan, baik jenjang S1, S2, atau S3. Salah satu wilayah yang sering menjadi destinasi para pelajar Indonesia adalah Timur Tengah. Di wilayah ini, banyak deretan universitas Islam paling bergengsi yang banyak dipilih siswa internasional dari berbagai negara. Deretan universitas Islam ini memiliki kualitas yang telah terbukti menghasilkan pemikir-pemikir hebat. Maroko memiliki universitas Islam tertua di dunia dan masuk 5 universitas top dunia. Universitas tersebut ialah Al-Qarawiyyin. Ia merupakan universitas tertua dunia yang berdiri sejak tahun 850 Masehi di kota Fez, Maroko. Universitas ini memiliki perpustakaan bersejarah yang masih dibuka untuk umum hingga saat ini. Dan di dalamnya terdapat ribuan manuskrip dan buku sejarah tentang berbagai subjek. Banyak tokoh hebat dari Universitas Islam tertua di dunia ini, diantaranya seperti Ibnu Khaldun dan masih banyak lagi. Maroko melahirkan ulama-ulama besar dunia. Maroko akhir-akhir ini kerap menjadi topik pembicaraan. Hal ini tentu karena tidak banyak menyangka tim sepak bolanya bakal mencapai babak semifinal Piala Dunia 2022 Qatar. Pencapaiannya itu salah satunya ditopang oleh kemampuan pemain-pemainnya yang sudah berada di level papan atas, seperti Hakim Ziyech dan Achraf Hakimi. Dua nama tersebut paling tidak bermain di klub-klub elit Eropa.
bukan hanya memiliki pemain-pemain sepak bola di level papan atas, Maroko juga memiliki ulama-ulama yang berkaliber di dunia. Setidaknya ada 3 nama ulama yang patut diteladani umat Islam. Yang pertama, Sayyid Ahmad At-Tijani. Sayyid Ahmad bin Muhammad At-Tijani adalah ulama pendiri tarekat Tijaniyah. Ia lahir di Maroko pada tahun 1150 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1737 Masehi. Saat mudanya, Syekh Tijani mengembara dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu guru ke guru lain untuk belajar dan terus belajar. Tak pelak, kecerdasan dan kemampuannya dalam berbagai bidang keilmuan menempatkannya sebagai sosok ulama yang multidisipliner. Meskipun demikian, sosoknya lebih dikenal sebagai ulama tasawuf dengan mendirikan tarekat Tijaniyah. Tarekat ini menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Sayyid Ahmad At-Tijani wafat di Fez, Maroko pada tahun 1230 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1815 Masehi, dalam usia 80 tahun menurut hitungan Hijriah. Yang kedua, Syekh Abdussalam bin Masyisi. Syekh Abdussalam bin Masyisi lahir di kampung Jebel La'lam, dekat dengan Tangier, Maroko pada tahun 559 Hijriah. Ia memiliki garis keturunan yang sampai pada Rasulullah SAW melalui Sayyidina Hasan. Sosoknya menjadi penghafal Al-Quran dengan qiraat sab'ah pada usia 7 tahun. Kemudian, ia belajar fikih mazhab Maliki di Taza kepada Sidi Salem. Kemudian, ia berguru tarekat kepada Sidi Abu Madian, seorang mahaguru tarekat di Maroko. Ia mengabdikan 20 tahun terakhir hidupnya untuk beribadah dan bertafakur di puncak Jabal Al-Alam, Bukit Bandera. Di tempat itulah Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili berguru kepadanya. Sosoknya juga menulis kitab dan sholawat Masyisiyah. Di tempat itu juga Syekh bin Masyisi dimakamkan. Yang ketiga adalah Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili lahir dengan nama Ali di desa Gumarah, sebuah perkampungan dekat dengan kota Ceuta, Maroko pada tahun 593 Hijriah. Ia memiliki garis keturunan sampai Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Hasan. Ia merupakan seorang yang haus akan ilmu. Setelah belajar penuh kepada Syekh Abdul Abdillah Muhammad bin Harazim, wafat pada 633 di negerinya, ia pun mengembara ke Tunisia untuk berguru kepada Syekh Abu Sa'id Khalaf bin Yahya At-Tamimi Al-Baji. Kemudian, ia berguru lagi kepada Syekh Abu Al-Fat Najmuddin Muhammad Al-Wasiti. Dari ulama terakhir itu, ia kembali ke negerinya untuk istifadah kepada Syekh Abdussalam bin Masyisi, wali kutub di zamannya. Syekh Abdul Hasan memulai dakwahnya di negeri Tunisia. Namun, setelah beliau berselisih dengan beberapa tokoh Maroko, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili hijrah ke Mesir. Di negeri Kinanah itu, ia bertemu dengan Sultan Ulama, Syekh Izzuddin bin Abdis Salam. Ia wafat pada tahun 656 Hijriah dalam usia 63 tahun di Humaitharah, Mesir.